Misteri Tanjung Pamali, bahwa cerita orang kekurangan ada nilai-nilai kebersamaan yang tidak dapat dilihat. Luka begini yang kalau bukan darah olehnya Harley. Donald Garcia, gara-gara dia saya harus membeli Vespa Matic, adanya Bayu berpotensi besar untuk tidak mendapatkan pemandangan yang sama dan Bayu nikmat. Ini dolom ini bercerita, apalagi kalau ini gelas diisi warna kuning. Kan lagi wisata, masa masih sibuk. Tapi jadilah orang yang produktif. Dorong ini semua equal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam guys yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Toran di Susupo Suka-Suka Podcast. Nah, malam hari ini di episode pertama seperti yang saya janjikan, malam ini kita kedatangan salah satu anak muda terfavorit dan termaco dan pokoknya terganas. Langsung saja, ini dia Koko Saluan. Oke, jadi Kok bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Mantap. memang ini salah satu keinginannya kita orang hari ini baru bisa tercapai. Banyak sekali yang kita orang mau bincang-bincang karena kopi kesibukan. Jadi nanti ini malam baru kita orang bisa. Kok lagi sibuk apa hari ini? Hari ini? Nah. Sebenarnya Bayu saya sibuk terus tiap hari. Iyo. Tapi hari ini saya baru balik dari mana? Dari Paisupo. Kebetulan ada sedikit proyek di Poganda. Begitu. Di sorry, bukan Poganda, di Luk Panenteng. Luk Panenteng. Oh iya. Begitu. Berarti berapa hari kok di sana kemarin? Kemarin total 3 hari. 3 hari. Berarti memang dengan kopi kesibukan masih bisa juga kok handle di beberapa tempat. Ya, pokoknya menyesuaikan saja toh. Luar biasa. Asik. Ngeri. Kok ini sekarang lagi, maksudnya kesibukan yang sekarang kok lagi geluti apa selain tentunya pariwisata, wisata antar wisata apa begitu dan? Ya, yang seperti teman-teman semua tahu, terutama circle-circle-nya orang tuh pasti tahu kalau saya bisnis jasa wisata LOB, Live on Board itu DP nama. Dia semacam kapal pesiar yang antar tamu, bawa dorang keliling Indonesia, khususnya di teman-teman nasional yang ada di Indonesia. Dan ada juga land base operator, yaitu di mana? Balantak di Pulau 2 toh, pasti Bayu pernah dengar yang DP nama Tompo 3. Betul. Yes. Dengan yang mana insya Allah ini opening juga di Panenteng. Kalau untuk bisnis pariwisata. Begitu. Jadi sekarang berarti lagi sementara susun project di Luk Panenteng juga. Luk Panenteng. Berarti sekarang bisa jadi cuma 2 tempat ya. Untuk yang land base, untuk yang di darat ya. Ketika resort sama di Luk Panenteng. Mudah-mudahan umur panjang. Doakan. Doakan. Nah, itu aktivitasnya kok yang biasa teman-teman akses lewat sosial media di Instagram kan biasa lihat kok main-main di laut, menyelam, di kapal. Nah, kok masih banyak teman-teman yang belum tahu sebenarnya Kope nama asli ini siapa dan kok ini asli orang mana. Masih banyak yang tahu kok itu dari Swedia. Oh begitu? Serius? Tidak, sebenarnya teman-teman yang belum tahu, tapi saya rasa juga semua orang Luk tahu. Karena secara saya ini lahir di sini toh. Kalau saya adalah sebenarnya putra Saluan asli. Yo, itu so pasti. Toh, yang mana teman-teman juga boleh lihat sama seperti nama IG Koko Saluan. Berarti memang DNA-nya Saluan, DNA-nya Popoki dan santan itu dengan onyok masih kuat sekali. Sayang. Ngeri. Begitu. Cuma kalau nama Marco begitu. Marco dan seterusnya. Tapi untuk friendly call-nya orang teman-teman biasa panggil saya. Sebenarnya dari circle family duluan yang panggil Koko, kayak nama kesayangan lah begitu. Nah, sampai sekarang teman-teman juga tak ikut panggil
Koko begitu sampai sekarang. Jadi itu guys. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu sebenarnya Koko Marco ini orang asli Saluan, tepatnya di Namboko ya. Tepatnya di kalau sampai rumah, Nah, kalau sampai rumah di itu di mana? Di Koyoan, Koyoan. iya, di Koyoan. Tapi apa namanya sekolah pernah di Nambo juga gitu. Oh, iya. Kayaknya kok kayak clip-on taruh di Sini ya, di truk asli. Ah, boleh. ya macam dia ngiri memang gitu sampai susu kok ini. Nah, selain Koko ini adalah asli memang di Koyoan. Koko bisa tidak ceritakan sedikit Koko ini awal mula pertama kali menggeluti dunia wisata ini dari mana? Siapa ya? Mungkin ada yang ajak atau kok memang yang tertarik sendirinya begitu. Sebenarnya ini sudah cerita dulu ini berarti. Jadi dulu sampai papa dia itu seorang marine biologist. Artinya dia itu biologi laut. Dia sarjananya di situ, sarjana biologi laut. Dan dia adalah seorang pelaut, pelayar juga toh. Nah, kebetulan kalau Bayu pernah dengar dulu namanya BSS, Banggai Central Shrimp yang ada di Batui, orang dulu tinggal di situ lama karena CB kerja di sana sebagai salah satu tenaga ahli dan di kurang lebih tahun 9899 dia jadi manajer juga waktu itu di sana dan mulai dari situ saya belajar banyak tentang laut. Sering ikut bapak ke laboratorium, bagaimana teknik-teknik apa pengembangbiakan udang atau apa seperti kira-kira begitu dari pekerjaan. Jadi memang Iya, kok ini dikenalkan oleh memang sosok ayah ya. iya dari ayah dan kebetulan dia juga apa dive master toh jadi dari kecil bawaan sudah di laut terus. Begitu, bawaan sudah di laut terus. Belajar berenang, diving dan lain-lain dari papa semua. Jadi Begitu. memang kedekatannya Koko dengan ayah ini dekat sekali ya. Ya, kira bisa dibilang begitu. Jadi sekarang ini kok menggeluti dunia wisata itu karena memang dari ayah. Sampai mentor lah, begitu bisa dibilang. Luar biasa, luar biasa. Berarti kok selain itu kan dari pertama kok mulai mengetahui dunia tentang wisata itu dari ayah. Nah selanjutnya kok pertama kali, oh ini hari, maksudnya hari yang pertama kok bilang saya harus kasih besar ini tentang saya pe dunia wisata ini. Itu kapan kok? Kalau untuk pengembangan usaha dalam bidang jasa wisata, kan karena orang tumbuh di industri itu, secara auto tetap tak ikut toh dengan bidang yang selama ini dikasih ajar sama orang. Jadi sementara apa sekolah pun dari SD, SMP itu sama-sama biasa ikut misalnya belajar bagaimana diving, bagaimana sama-sama ikut di kapal, begitu. Dan dari beberapa terompi kapal kebetulan ada beberapa juga yang termasuk kaki apa tangannya saya yang bikin dan dengan CB begitu sehingga orang memang artinya banyak bergelut dalam jasa wisata terutama di laut. Jadi makanya itu kok ada, kan dulu pernah ada viral kok menyelam di Tanjung Pamali. Banyak orang yang orang mengenal dengan entah mitos kah atau apa di Tanjung Pamali ini orang takut sekali begitu. Kenapa sosok seorang Koko Saluan berani nginap di pantai Tanjung Pamali dan menyelam di Tanjung Pamali? Itu bisa siapa yang mbak ide itu kok? Sebenarnya tidak adil kalau dibilang saya Barani. Lebih adil dibilang kalau saya dengan komunitasnya saya itu Barani semua. Karena bukan cuma saya sendiri, walaupun yang inisiasi ide tersebut adalah saya. Saya yang memang panggil dorang untuk bikin satu tema seperti menyikap apa membuka tabir di balik misteri Tanjung Pamali atau kurang lebih seperti itulah judulnya pada waktu itu. Torang waktu itu
istilahnya lagi gabut karena industri pariwisata di Indonesia lagi close down karena pandemi itu. Ya. Nah, sehingga waktu itu orang coba bikin sesuatu ya seperti gebrakan apa yang orang mau bikin dengan komunitas diver yang ada di Luwuk khususnya. Jadi anak-anak diver Luwuk ini patut dibanggakan juga karena orang punya nyali besar semuanya. Begitu. Jadi orang pergi ke Tanjung Pamali untuk cari tahu sebenarnya kenapa ada mitos, misteri, ini dan itu segala rupa yang mana Bayu saya teman-teman di studio ini dengan anak-anak Luk so dengar masalah ini dari orang itu masih Kecil. kecil ya toh Tanjung Pamali kapal tenggelam bajin lah inilah itulah kira-kira seperti itu. Jadi pas sampai sana apa yang kau dapat begitu kan? DP keindahan bagus kok. Di bawah laut. Bagus, cantik. Cantik. Ya laut pada umumnya hanya ada faktor-faktor geografis yang bikin itu sedikit berbahaya di musim-musim tertentu. Oke. Seperti itu. Kayak arus mungkin Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Yang mana itu menjadi standarisasi orang-orang dengan musim begitu berarti banyak kapal tenggelam. Kalau banyak kapal tenggelam, otomatis orang bilang, oh di sini tempatnya keramat karena sering kecelakaan, gini-gini. Sebenarnya tidak. Semua itu faktor alam. Kalau orang tahu cara menyikapi, orang bisa hindari. Nah gitu. Tikungan apa lipatan 4 di turunan dari Salodik mau ke Po. Oh di sini banyak kecelakaan banyak ini. Sebenarnya kalau orang pelan-pelan lewat itu karena memang jalannya berliku kayak begitu tuh. Kalau orang laju ya namanya tikungan tajam pasti celaka. Kalau gitu. pas terong di situ terong masih pakai Flemo. Iya. Bang, tak lucu. Ya iyalah. 27 mungkin agak bagus tapi betul sekali. Betul ini sekali. kadang juga memang Betul sekali. apa satu isu yang dibungkus secara rapi sehingga memang dari cerita ke cerita sehingga itu orang percaya padahal sebenarnya masih banyak yang bisa kita orang pelajari dulu ini kenapa sampai jadi begini. Salah satunya ya itu. Salah satunya Tanjung Pamali. Jadi, dan masih banyak tanjung-tanjung lain kan macam Tanjung Keramat lah, goa ini, goa itu dan lain-lain. Dan sebenarnya juga semua juga perlu yang namanya dipelajari dulu kok. Tidak langsung main tabrak saja ini. Betul, tidak main tabrak. Karena sebelum kalau bercerita khusus ini Tanjung Pamali ya, orang ada preparation sebelum itu toh. Orang persiapan, meeting, olah data, panggil beberapa misalnya ahli yang dalam bidang ini itu, jadi orang panggil juga apa Basarnas ada meeting dengan apa KSOP juga datang, orang tanya Syah Bandar ya, dan orang ada yang nama Abdillah saja, dia itu berjasa besar juga di dalam ekspedisi itu, begitu juga dengan teman-teman lain, dia juga ikut mewawancarai beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang sudah mengenal mitos atau legenda Tanjung Pamali sehingga dapat keterangan-keterangan ini itu semua jadi rangkuman buat orang sebelum orang terjun di bikin ini gebrakan kira-kira begitu. Iya. Jadi memang buat teman-teman ini harus dipelajari dulu sebelum kita orang mau melaksanakan sesuatu. Jangan terburu-buru karena itu bahaya sekali. Karena dulu saya pernah menyelam di bak mandi. Sampai detik ini saya belum bisa menyentuh itu yang bernama dive. Oh begitu. Saya takut kok. Yang saya takutkan kan biasanya lihat itu orang ada oksigen tuh. Yang saya takut saya tahu balik itu oksigen gitu kok. Bagaimana kalau dia habis? Ke bawah kan pasti saya kok. Tidak ke atas mengambang. Sebenarnya tidak seperti itu. Bagaimana sebenarnya? Bagaimana cara bawa motor? Nah di atas motor, kasih masuk gigi, gas, ada kopling, pakai kopling, tidak ada kopling, berarti metik. Semua sistem itu sudah dirancang. Bagaimana cara mendaki, bagaimana cara atur talinya, dan lain-lain, bagaimana orang dalam air. Semua ada SOP. Begitu. Dan sudah diatur sedemikian rupa Bayu. Untuk tetap menjunjung tinggi aspek-aspek keselamatan. Iya, pasti. Ya mungkin tidak begitu. Tapi selama ini kok dari Kobe dive antar
handle klien ke wisata-wisata, destinasi mana yang menurut kau itu ini punya cerita tersendiri Mas Ite? Orang bergelut di dunia wisata, khususnya wisata bahari, cukup lama. Dan orang beroperasi hampir di semua titik yang ada dari Indonesia Tengah ke Indonesia Timur. Mulai dari Raja Ampat, Banda Neira, Ternate, Halsel, ya, di Alor, sampai di Bali, Lombok, di Gili, di Labuan Bajo, dan sebenarnya ada satu tempat sampai di Togian, Bunaken, ya, Sangihe, Talaut, sana sampai di Gorontalo, bahkan orang pernah sampai di Kalimantan yang nama Maratua, orang pernah di Kakaban, pokoknya semua di seputar Maratua sih. Yang paling menyentuh di hati dan paling enak suasananya menurut saya, yaitu satu tempat yang orang patut syukuri sebagai anak Loki, itu di Pulau Dua. Itu yang betul-betul beda. Begitu. Pulau Dua, cocok. Karena memang kok sebelum lanjut kok, saya beberapa kali selain antar tamu yang memang mau suka jalan-jalan ke Pulau Dua, saya beberapa kali dapat job MC itu stay-nya di Pulau Dua. Oke. Itu memang kok biar sampai utang hilang kalau sudah di sana. Utang hilang. Pikiran utang ini Kredit apa mau jatuh tempo iya, kok. Hilang semua. Baru maksudnya bukan baru bukan maksudnya di santai di rumah warga ya, tapi di pantai situ koi. Pantai, Pasir Hitam. Dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore soba nyamuk. Enak sekali gitu. Tapi serius kok. Bagus sih. Keren sekali. Tempat ya, iya. Itu memang sampai kenapa kok maksudnya cerita tersendirinya kok tentang Pulau Dua itu seperti apa? Karena pada prinsipnya Pulau Dua, gugusan pulau yang di muka dua itu, orang banyak yang tidak tahu sebenarnya. Untuk menikmati Pulau Dua, itu bukan cuma datang ke Pulau Dua, foto-foto, dan lain. Karena wisata island hopping atau landscape misalnya, itu orang bisa dapat di Labuan Bajo, di Raja Ampat, bagus-bagus juga ya kalau mau foto dari atas. Tapi di wisata bahari, keanekaragaman ikan, terus underwater topografi, terumbu karangnya, ikan hiu, ikan pari, ikan pokoknya lengkap di situ. Ya, bagus sekali. Ada gugusan-gugusan karang yang mana bentuk dan struktur di dasarnya itu yang saya belum lihat di tempat lain. Gitu. Jadi ada di Pulau Dua. Ya, di Pulau Dua. Ini sebanyak kopi akan, tapi kenapa cuma di Pulau Dua ini baru saya dapat ini? Iya, betul. Sangat-sangat cantik memang. Jadi memang Pulau Dua ya ada di hati selalu toh. Kenapa? Kenapa pulang-pulang tetap kaluk bukan manapun orang? Karena di Pulau Dua. Justru itu orang ada bikin resort di sana. Gitu. Tapi yang luar biasa sekali itu kok kalau pagi itu warga di situ pasapu rame-rame kok. Yo. Itu memang programnya kok. Betul, karena orang ada juga korporasi kerjasama dengan NGO, ya LSM, yang mana itu juga itu mandat ya dari Pak Gubernur ya orang sekarang ini Pak Anwar Hafiz untuk ekonomi biru. Jadi orang di sana betul-betul menjaga daerah konservasi di Pulau Dua sana. Ada beberapa daerah termasuk di Bangkep juga ada atau Balut, tapi dua daerah ini yang orang fokus akan gitu. Itu saya lihat roda 3, ada biasa pemkap berangkat sampah. Betul. Tapi memang dari pertama masuknya itu Pulau Dua asli. Iya, cantik sekali. Dari semua kampung-kampung, desa-desa yang ada di Sulawesi Tengah, bahkan Sulawesi ini, Pulau Dua adalah salah satu desa yang bisa memberdayakan masyarakatnya untuk membersihkan dompet kampung sendiri reguler setiap minggu itu 2 kali. Selalu. Begitu. Keren. Terbaik Pulau Dua. Karena memang di situ selain kecantikan Pulau Dua itu saya paling luar biasa sekali adalah Bol di Mangiendre.
itu laki-laki paling sabar di Pulau Dua. Oh gitu ya. Nah, apalagi yang DP PCR biru, saya pikir Iksan Lala, ternyata umur di Bang Endre. Kok, Ya. ini bicara tadi Sodaim, kemudian kan ada beberapa juga biasa dilihat diakses di sosial medianya kok itu ada kapal. Ini ada sebenarnya kopi kapal ada berapa sih? Yang khusus memang menangani klien wisatawan. Tak usah dibilang lebih jumlah. Tahu saya bilang gitu. Iya. Tapi adalah tersebar di Indonesia Timur. Itu punya ada DP nama-nama, ada tersendiri DP. Ada nama-namanya. Misalnya salah satu yang betul-betul saya bangun dari nol, bukan maksudnya ada kapal yang dibeli jadi di reparasi, ada juga kapal yang dibikin dari awal gitu. Salah satu kapal yang dibikin dari awal namanya KM Ambai, yang artinya itu bahasa Saluan ya. Dia sudah melayani tamu mancanegara di laut Indonesia ini ya, di Taman-Taman Nasional Indonesia, dan membawa nama Saluan, yaitu Ambai, berarti laut. Karena saya pernah juga di Ambai kok. Terus bikin lalu saya bikin akan kopi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ambai kan. Oh gitu ya? Iya. Oh, nggak pernah naik berarti? Bagaimana itu kapal? Luar biasa. Asik sekali itu. Saya bikin di situ pas di samping DP pintu baru masuk aja. Tempat makan toh. Betul. Di lantai 2. Bisa tahu mana naik di situ? Ada. Waktu itu kok di luar negeri kayaknya. Iya, karena memang itu kapal sering juga dipakai untuk event, misalnya kedatangan menteri atau pejabat-pejabat tinggi negara gitu. Ada di foto sama begitu ya, siap, mantap sekali. KM Ambai. Jadi buat teman-teman yang mau suka, mungkin pas jalan-jalan ke Raja Ampat, kalau ready KM Ambai bisa langsung kontak. Pokok itu Pangbabalas DM. Betul. Kecuali Bayu yang tidak. Ini kok Walasia Dive Crisis. Kalau krisis itu krisis. Kalau ini cruise. Ini apa kok? Itu adalah produknya torang untuk perjalanan wisata. Nama produknya Walasia Dive Cruise. Berarti bisa di follow langsung DP. Boleh, ada di IG Walasia Dive Cruise. Bisa. Di situ ada DP beberapa kapal juga yang di situ bisa dilihat. Begitu. Ya. Itu guys. Jadi orang ini sebenarnya hanya malu mencari tahu. Tapi sesungguhnya kita orang-orang itu sudah mempromosikan trompe wisata itu sampai ke luar daerah. Ke mancanegara. Kok sebenarnya kopi prinsip hidup ini apa? Prinsip hidup terhadap apa? Kan kok ini orang yang paling benci yang namanya sampah. Kedua, kok itu paling benci betul yang DP hari-hari kok diam, kok mau bakalan terusin. Iya. Terus ada yang dibikin terus, entah itu dengan rame-rame orang, entah itu kok sendiri. Kedua, kok mungkin di handphonenya kok ini ada mungkin 100 grup yang kok ikut nimbrung di dalam. Dan semua itu kerja di bidang sosial semua. Itu kopi prinsip terhadap misalnya pekerjaan. Buat saya jangan ini sejauh ini orang podcast ini saya selalu pakai bahasa dekir, bahasanya kita orangnya tak usah pakai ilmiah supaya orang semua mengerti kan. Nah, kalau buat saya jangan sibuk-sibuk. Yang orang harus bikin itu adalah jadi produktif. Begitu. Kalau orang sibuk saja belum tentu orang produktif, tapi kalau orang produktif pasti orang sibuk dan menghasilkan. Buat saya itu begitu. Jangan sibuk-sibuk. Seharusnya kita orang produktif. Kalau produktif itu semuanya sibuk dan menghasilkan. Karena kalau sibuk saja belum tentu menghasilkan. Kayak sibuk basuh supo, kayak sibuk bawa cerita orang kekurangan, yang tidak ada berguna tuh. Itu sibuk juga itu. Saya paham. Iya. Dan memang kok yang sebenarnya kan apakah memang kok masih ada keresahan yang melihat kenapa terumpi anak muda di loop ini ayo orang ini bisa sebenarnya. Ada mungkin keresahannya kok.
yang sampai dengan sekarang yang masih kayak belum klimaks, boleh trompe anak muda yang masih, ih, ayo kita orang masa kita trompe look ini Tronte mau promosikan, Tronte mau bikin salah satu apa kayak program yang bisa tadi kau bilang sibuk dan menghasilkan lagi. Sebenarnya Bayu di Look ini so ada banyak anak muda yang punya wawasan luas, anak muda yang punya potensi, dan kebanyakan dari dorang hanya memerlukan wadah untuk disalurkan apa yang dorang mau bikin. Itu yang mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kembali lagi ke dirinya torang, apa yang torang bisa bikin dengan torang pe skill masing-masing kan? Kayak Bayu orang yang eh, suka istilahnya ngoceh, suka bicara, suka ini berarti Bayu bisa jadi MC, dan MC-nya mungkin yang dulu-dulu cuma di Aceh sekarang Bayu bisa MC untuk artis atau apa, itu satu pekerjaan profesional tuh. Iya. Orang teh bisa anggap remeh karena kelebihan yang ada sama Bayu belum tentu orang ada. Begitu. Kemana-mana cari mana Bayu. Kalau ada Bayu ini bagus, pasti dia tahu untuk cerita ini. Nah itu satu skill yang belum tentu orang ada. Kalau Bayu bisa mengoptimalkan itu skill, berarti itu Bayu bisa jadikan profesi yang menghasilkan misalnya. Tapi kalau orang ada skill dan orang istilahnya pisau ada tapi tidak pernah diasah, ya tumpul-tumpul juga. Wah gitu, kira-kira. Ada. Tapi tidak pernah diasah, tumpul juga tuh. Berat ini. Dolomnya. Jadi guys, memang kita rompi macari ini agak sedikit kurang konektivitasnya gitu orang. Konektivitas. Ini boleh bafep di sini. Boleh kok. Di sini boleh bafep, nanti bisa bafep terus mbak onyok. Onyok, onyok itu. Kuah kuning. Kuah kuning, onyok itu paling sadap sekali. Karena ngana kemanapun berkeliling Eropa dan ngana muka yang bikin rindu balik dan ngana rasa itu perasaan pas ngeliat di jendela ngana mau landing di Bubung, nggak tahu saya sebentar akan bawa onyok begitu. Itu yang kopi rindu. Iyo, pasti. Itu, karena aku ayam ben saluan. Begitu. Jadi DP arti itu I'm people saluan people, you know. Jadi kok memang kita orang karena memang biar kita orang mau jauh ke mana memang kita orang pasti ingat Butong, orang beda ya. Pasti. Nah, pernah tidak kok satu waktu kok merasa kayak rindu sekali lu kok suka cepat pulang ini? Pernah. Waktu itu saya ada di Swedia, saya 7 bulan di sana, dan saya ada semacam internship tuh di perusahaan ban Brixton. Saya pernah satu hari di mana memang betul-betul saya suka dabu-dabu dan kapinting santan, tapi itu tidak dapat begitu ya, tidak dapat sama sekali biar saya mau kemana-mana. Tapi sebenarnya ada produk-produk Indonesia loh yang dijual di luar. Oh ada. Iyo, misalnya kalau orang ke toko-toko yang menjual makanan Asia, ada misalnya Indomie, ada sambal ulek itu yang di dalam kaleng kecil begini, ada sambal ulek DP anu. Tapi di rasa lain karena bukan original lagi dari dia. So fabrikasi, mbak bisa. Aja mbak bisa ganti. Mbak bisa ganti. Rica yang ditaruh di atas ulekan, iris bawang, ditaruh terasi atau apapun itu, beda dengan yang di dalam paketan. Beda bos. Beda, memang karena pride-nya saluan itu beda. Pride-nya saluan pasti beda. Trompe lidah ini adalah alat sensor yang paling sensitif terhadap rasa, apalagi orang suruh rasa onyok dengan kuah kuning atau kuah santan, ikan woku. Nah, waktu dengan ugal kemarin orang dengan anak-anak skuter Look alus ya, itu adalah dengan mamanya ugal, itu adalah masakan paling enak bulan ini yang saya makan ya, memang terbaik. Jadi kalau ugal nonton ini, big thanks for DP Ajus. Karena kayaknya harus ada part 2 dengan DP ku kayak sebanyak. Betul sekali, DP kuah. Karena kemarin kan sempat kering kuah. Sateren itu di ebing. Karena dia yang kasih habis kuah. Dia nggak habis ya? Iya, dia 2 kali dia ambil nasi,
saya ambil kuah, sampai kuah ini yang dipindah sama DP piring. Diambil lagi itu kuah. Ya, makanya saya meminta masih ada kuah, setiap ada baik. Sekiring. Di situ sampai ke kecap, oh sobet. Karena memang Enak sekali. makan onyok, tapi kuah sosum habis itu orang gelisah begitu ya. Kayak ada, maksudnya mau suka cepat, Jo, ini mau iyo, tambah cuma banyak orang kan. Tapi kok tanpa dirampah. Tanpa dirampah. Kuah. Iya, memang enak sekali. Dirampah dari dapur, DP barampu bagus itu. Seandainya ini kuahnya mamanya ugal, dibawa di Pulau Dua. Oh keren. Dodo, Pasti keren. Berat, mahal. Mahal itu momen. Pasti keren, betul. Tapi keren sekali kita rompa riding. Ya, riding. Bagaimana perbedaannya kau bawa Vespa dengan Harley? Antara Vespa dan Harley? Iya. Harley adalah motor privilege. Privilege, you know privilege. I don't know yet. Motor kebanggaan. Jadi ketika bawa itu agak sedikit merasa bahwa orang punya pencapaian, atau orang ya bangga lah. Tapi ketika orang bawa Vespa, ada nilai-nilai kebersamaan yang tidak didapat di Harley. Mogok, didorong, duduk sama-sama di pinggir jalan. Dan itu priceless ya, tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Dan itu jarang akan terjadi lagi. Nah, jangan, orang harus bikin lagi. Bikin lagi. Papua, dan kita akan di. Betul. Jadi kalau bawa Harley, bicara mengenai motor ini ya, Harley rombongan, terus ada yang rusak, semua fasilitas disediakan. Ada towing, capek bisa pindah di mobil. Terlalu eksklusif lah. Saya tidak bilang itu jelek. Saya tidak bilang itu jelek. Karena ini adalah privilege. Itu privilege. Seperti itu jalannya. Iya. Karena saya suka itu barang. Harley itu istilahnya kalau di ada baluka begini yang keluar bukan darah, olinya Harley. Karena saya suka sekali itu motor begitu. Oli. Iya. Tapi skuter mempunyai vibes yang berbeda. Vibes dengan cerita yang berbeda pula. Kesederhanaannya, DP simplicity, DP momen, DP ketawa sama-sama, itu kayak betul-betul orang itu satu, kayak lebih ke family oriented begitu ya. Padahal kita orang ini cuma berapa orang yang aku tahu. Ya. Datang teman-teman baru orang langsung akrab. Sebenarnya Harley juga seperti itu. Banyak stigma ketika orang bilang Harley, sombong lah, inilah, itulah, atau ugal-ugalan pasti bawa motor. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya harus perbaiki ya kalau ada orang yang bilang begitu. Karena saya ini ada komunitas Harley. Dan saya juga membanggakan komunitas Harley tersebut. HDCI Palu, orang di dalam naungan HDCI Palu. Dan saya sangat bangga ada komunitas itu. Dorang itu banyak bantu juga buat saya. Sangat-sangat banyak yang bantu. Komunitas motor ini kan sebenarnya brotherhood. Cuma karena memang saya baru di skuter, gara-gara si orang Filipina ini, Donald Garcia, gara-gara dia saya harus membeli Vespa Matic, Vespa klasik. Dan karena pertama Bayu dia bilang, kok bawa ngapain Vespa? Dia ada kumpul anak Vespa, datanglah saya pakai Vespa Matic kan. Dia bilang, kok mana nggak Vespa? Bilang ini. Dia bilang, bukan ini, bukan Vespa yang begini. Dia bilang, Vespa yang bagaimana? Saya bilang, Vespa Matic ini bagus, tinggal gas, tidak ada apa. Bukan Vespa yang begini. Yang sana, yang kalau dikasih ada bunyi teng yang begitu. Harus kanan dulu. Asik, itu betul. Nah, jadi gara-gara dia, ini pure saya ceritai sekaligus curhat tuh. Ini pure saya beli itu gara-gara Donald. Dan gara-gara dia, pas saya pilih saya bilang, aduh, kenapa juga saya harus pilih ini barang, saya tahu kalau banyak yang harus dibikin ini barang, padahal pas saya bawa memang ada satu vibes yang berbeda. Pertama saya menyesal tuh, pas saya bawa sama-sama dengan kalian, saya sama sekali hilang itu punya sesal, langsung nikmati. Kau nikmati sekali. Dan saking kau nikmati, kau tidak tahu kok labrang putus. Nanti susah kita orang di Tropika baru
kau bilang putus. ini Sote masuk gigi, mau bos. untuk buka Sote masuk gigi. sote masuk Iya. gigi. Tapi kok bicara Ah. kalau skuter kan kau beberapa kali riding ini dengan Vespa klasik. Mungkin yang paling jauh di mana kok? Dan kalian itu? Padang berarti. Iya. Kalau Harley Kalau Harley paling jauh. paling jauh ke sini, ke Makassar sudah, ke Palu sudah, ke Manado sudah, ke Kalimantan sudah, ke Palangkaraya sudah, Balikpapan sudah, Pontianak sudah, Pangkalbun sudah, Tanjung Siti sudah, ke itu sih. Guys, banyak ini orang bilang. Sekali. Iya kalau Harley, karena Harley kan motor yang daya jelajahnya itu Panjang. jauh begitu. Jadi kalau dari sini muka Saloni. Kenapa dilihat besar? Mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu. Kalau dulu ini motor tidak sebesar itu, kecil saja. Ya, karena sering dipakai touring. Makanya orang-orang di Amerika sana kalau mau Harley, dorang stigma itu kayak lihat, bikin takut nih orang macam belum mandi lah, pakai baju jenggot, singlet apa. Nah itu dulu. Sekarang sudah seperti itu. Jauh lebih. Kenapa ada saddlebag itu di samping kiri kanan? Itu adalah tempatnya dorong baju, dorong alat mandi dan lain-lain. Karena daya jelajahnya jauh. Ditahu bahwa kalau pergi pagi belum tentu malah mau balik gitu. Belum tentu malah mau balik. Karena Bisa jadi peralatan so ada samuan so dibawa. betul sekali. Jadi dengan apa yang terong bawa di situ, ada yang kantong di belakang tour pack namanya. Itu bisa prepare untuk perjalanan berapa hari gitu. Itu lebih beda. Dan Harley ini kalau setahunya saya kenapa memang harus bisa dibilang laju karena memang kalau di plan dia cepat panas kok mesinnya cepat panas ya. Ada sistem pendingin juga ya toh? Tapi karena cc besar, motor besar, otomatis tenaga yang diberikan besar pula. Jadi kayak makanan yang dikasih banyak gitu, kalau nggak makan sedikit-sedikit kan Iya. Ini bukan snack gitu, banyak ini kan. Jadi memang harus. Iya, harus. Karena ini kan power horse kok. Horsepower. Horsepower. Ayahnya powerhouse. Kertas salah, power bank. Kasihan. Kok, tadi orang dengan keseharian kok bagaimana dengan komunitas motornya kok. Nah, yang masih saya penasaran kok, kenapa kok sampai dengan kita balik lagi ke lingkungan hidup? Kenapa kok sampai peduli sekali dengan lingkungan sampai-sampai kok itu biasa kadang cuma petu-petu di story IG karena sampah, karena lingkungan yang kadang kok merasa kenapa kasihan bikin begini nih lingkungan. Bayu pernah ke Pulau Dua? Pernah. Terus yang Bayu lihat di Pulau Dua apa? Pantai. Terus laut yang bersih. Gunung yang bersih juga, bukit-bukit yang hijau. Nah, Bayu ada anak tidak? Ada dua. Ada dua anak. Ya. Nah, dengan kebiasaan dan konsumsi plastik yang terang ada sekarang, anaknya, maaf ya, bukan mendoakannya, anaknya Bayu berpotensi besar untuk tidak mendapatkan pemandangan yang sama dan Bayu nikmati. Sesimpel itu dulu. Karena efek yang akan terjadi dari torang kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai itu, torang tak lihat besok, torang tak lihat lusa, torang tak lihat habis lusa, atau minggu depan atau tahun depan. Tapi itu yang akan lihat salah satu korban yang akan menderita terhadap tindakannya torang sekarang adalah torang pi anak-anak. Sesimpel itu, Bayu. Karena itu, sebagaimana torang bisa sadar untuk bisa menggunakan plastik seminimal mungkin, bahkan tidak usah, atau menggunakan plastik yang bukan sekali pakai, itu
kesadaran yang betul-betul sangat Sudah membantu ya. iya, itu sangat simpel sekali dan sangat membantu sekali. Sekarang begini, kalau orang mau berjalan balik-balik, orang mau berjalan keluar kota touring, orang turun ya, aduh, saya suka beli gula-gula ini ya, dikasih gula-gula, tuh tante bilang, berapa ngambil ini, relaksa misalnya. Oh tante, saya mau beli harga 5.000. Tuh tante ambil akan plastik kan, dia mau taruh itu gula-gula di plastik. Habis itu nggak bilang, DP membantu itu sangat simpel, nggak bilang, tante tak usah pakai plastik. Saya bisa taruh di kantong misalnya. Yang mana itu relaksa juga, so plastik. Baru ada plastik lagi, Mataro. Kalau itu plastik, nggak cuma ambil, cuma sampai di motor, atau cuma sampai di auto, di mobil, taruh, sudah ada guna lagi itu plastik. Sesimpel itu dia perjalanan. Makanya, kalau terang ada tas untuk belanja sendiri yang tong bisa simpan di dalam motor, itu sangat membantu. Atau, nggak bawa model begini, untuk minum, bawa tumbler. Itu bantuan-bantuan yang anak akan bikin untuk ngapai masa depan anak cucu sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk saya yang dong bilang, oh sebentar mau ditogornya koko karena biasa taman enak saya buang plastik sama. Sebenarnya bukan untuk saya, Untuk orang untuk sendiri. orang semua, untuk tong daerah. Ngana begini, nggak bangga-bangga nggak bilang anak ini anak lu. Jeluk itu ada apa kalau tong cerita di Jogja, tong cerita di Bali, tong di Jakarta, tong di Makassar, ada apa di lu? Gagal DP pantai, jernih DP anu, kamu bangga-banggakan tuh pasti. Masa sebangga-banggakan itu kontrong tik jaga begitu ya? Berarti nggak tik syukuri dong tempat yang dikasih sama nggak ini. Itu kena. Begitu. Dan DP menjaga itu, tidak perlu sampai nggak harus pipa pungut sampah sendiri atau apa. Oke lah, itu bagus kalau nggak bisa sampai di tahap itu. Tapi tahap pertama adalah untuk nggak tak usah gunakan. Karena nggak merupakan orang yang mengkontribusi untuk adanya sampah di katalog. Itu tak usah skala besar-besar dulu, di rumah saja. Nggak suka kalau ngapain rumah itu ada aqua, taruh-taruh, ada pasti gula-gula sana sini. Nggak suka toh? Tidak lah. Nah sekarang berarti ngapain rumah itu cuma rumah yang anak. Ini lu nggak anggap ngapain rumah? Ada dong. Ini look ini seperti rumah juga. Karena di sini saya tumbuh. Saya harus hargai ini tempat di mana saya tumbuh, saya kecil, bermain teman-teman. Saya harus jaga. DP model penjagaan itu semuanya banyak, sesimpel itu. Cuma banyak yang pikir sampai di sana. Mudah-mudahan bisa bercerita begini. Ini jadi virus buat ngana, nggak kasih tahu sama teman-teman lain begitu. Betul. Ini dolom ini bercerita. Apalagi kalau ini gelas DP isi warna kuning, Mas. Kalau buat apa kuning? Nah, tidak. Info. Siap. Kalau memang seberbahaya itu, kalau menurut gue melihat anak mudanya kita orang sekarang ini seperti apa kok untuk melihat ini? Banyak yang tidak perhatian. Banyak yang cuek terhadap itu. Banyak yang terlalu anggap remeh dan menutup mata tentang apa yang akan terjadi ketika ini dibikin. Begitu. Jadi kayak macam Tiap apa? Ada dinas yang makasih bersih tiap hari. Ya, kira-kira begitu. Macam teman-teman di studio ini tuh. Dorang atau ngana atau saya berpikir, torang kan cuma satu aqua yang tong pakai aqua sekali pakai misalnya, atau sate tanpa mendiskreditkan merek-merek minuman sekali pakai atau apa, botol air mineral sekali pakai. Kan cuma ini satu. Kali 1.000 orang yang berpikiran sama. Harus kasih tahu dong. Harus kasih tahu. Dan yang saya terlalu suka juga tentang torang pep menjaga perasaan kalau mau bakas tahu enak. Saya ini kan muslim. Ya. Senakal-nakal begini mesti tahu agama juga. Torang dikasih tahu untuk menyampaikan satu kebaikan walaupun itu enak didengar. Kalau betul nggak harus bilang. Begitu. Jangan ditahan. Nggak boleh. Jadi kalau ngelihat ada teman yang pakai begitu nggak bilang, bawa tumbler atau jangan buang puntung rokok sembarang. Ini ada asbak, misalnya begitu. Simple. Jadi memang sesimpel mungkin ini hal-hal yang menurut kita orang baik itu sebaiknya kita orang sampaikan dan kita orang lakukan. Betul, pasti. Dan pesannya kok untuk anak muda,
terutama untuk Gen Z ini? Untuk Gen Z ya, di zamannya torang, ketika torang berada di level Gen Z, kalau pas zamannya torang tidak ada gadget. Ya. Sekarang Gen Z rata-rata ada gadget. Kamu bisa lihat anak main game yang sekecil dulu. Kalau torang dulu itu masih main kelereng, masih main bola di abu-abu sana. Sekarang dong pakai HP. Untuk Gen Z mulailah buka orang yang pegang gadget ini mulailah buka konten-konten tentang lingkungan. Salah satunya jangan cuma main game, lihat lingkungan supaya kamu bisa lihat apa yang terjadi di tak usah jauh-jauh di Indonesia saja. Kerusakan lingkungan ini padahal di muka mata, tapi gampang sekali kan orang scroll. Itu tuh orang so bisa lihat bahwa ini DP efeknya. Kalau saya beli ini DP efeknya. Berarti saya harus jaga ini lingkungan. Kalau saya mau Gen Z ini suka mau jalan-jalan ke air terjun Piala, Ya. terus mau ke atas, terus mau bawa bekal supaya mau santai camping dengan teman-teman. Berarti apa yang harus tolong bikin supaya tidak mengotori lingkungan? Tolong bawa bekal dalam kontainer. Tidak usah beli yang bikin terong cuma mau buang di sana. Banyak sekali yang bisa diambil. Begitu. Apalagi semua sekarang sudah teknologi informasi itu kan so sangat luas. Apa yang tong bisa lihat di HP sekarang? Begitu. Semua ada. Gitu. Jadi adik-adik Gen Z kalau khususnya di Kota Luwuk, kalau kamu sayang, cinta, dan bangga dibilang sebagai anak Luwuk, berarti kalian harus anggap Luwuk ini kalian punya rumah yang mana kamu harus jaga, terutama di lingkungan, kebersihan, hindari sampah. Itu akan jadi kamu punya rumah ke depan sampai kamu jadi orang tua kayak orang begini begitu. Sip. Itu bro, Kok, ini kan memang lingkungan ini sangat berpengaruh untuk pariwisata tentunya. Jadi terkhusus wisata-wisata yang apalagi semisalnya kayak Luwuk ini berdekatan antara gunung dan laut. Oke. Di tengah-tengahnya itu ketika sampah itu merajalela, dua hal yang akan dapat ini nantinya. Gunung juga bisa rusak dan juga lingkungan di biota laut akan rusak juga. Nah, tren wisata di masa depan itu seperti apa kalau kau melihat nanti? Kalau prediksinya kau ini? Jangankan tren, dia akan ada lagi wisata. Kalau tong tidak rubah. Orang harus menjunjung tinggi yang namanya sustainability, ekoturism. Orang berwisata, dan tong juga jaga. Mohon maaf ini. Kalau orang di kampus, ada yang DP nama Mapala. Mahasiswa pecinta alam. Berarti apa definisinya itu? Menurut Bayu? Mencintai alam, menjaga alam sih. Nah, pacaran dengan ada istri toh, sayang istri, cinta istri, iya kan? Pasti kan? Nah, berarti kalau cinta jaga. Kalau disayang berarti dijaga, dirawat. Iya. Nah, tambah anak lagi nanti. Tambah anak. Bagaimana definisi cinta ketika orang misalnya mendaki, tapi orang buang sampah di hutan. Bagaimana mau cinta alam? Berarti nggak cinta dong. Cinta alam itu jangan cuma ditaruh stigma anak Mapala pecinta alam berarti nenek gunung. Tidak, saya juga jadi Mapala misalnya, saya juga pecinta alam dong. Alamnya laut itu kan alam juga. Karena dicinta berarti dijaga. Begitu. Kalau masih nggak dapat di Luwuk ini kon orang bilang ketika nggak bikin itu kon orang masih bilang ngana terlalu anu. Biasanya ya orang Luwuk ngana terlalu anu. Biba anu sekali macam itu adalah virus jalur pemikiran yang tidak berkembang sama sekali. Justru tong ini adalah harapan untuk habis ini orang-orang tua yang jadi pemerintah, jadi apa? Tapi siapa yang mau ganti orang? Orang tuh. Rompe anak. Ya itu, habis itu yang ganti tong pe anak dan begitu seterusnya. Baru siapa yang mau
yang orang mau kasih ajar. Kalau bukan kita orang yang Kalau mau bukan berubah, orang, iya mulai. Baru, habis siapa yang mau jaga ini kalau bukan orang lagi. Simple tuh. Jadi memang orang berpikir sesimpel mungkin, tetapi positifnya sebesar mungkin. Nah memang sebenarnya ini kalau kita mau panjang mau cari ini kayaknya 1 bulan tidak cukup. Tidak bisa. Bisa. 1 jam. Masih lucu juga jok saya. Tapi kok ini masih banyak lagi. Insya Allah kita orang tidak rasa ini 1 jam. Masih akan ada lagi part-part selanjutnya untuk kita bahas lebih detail lagi. Karena masih tertarik dengan wisata. Apa sih yang ada di Pulau 2 itu kita harus bahas lagi lebih detail. Betul. Karena jujur melihat circle-nya pokok itu, orang melihat salah satu obat untuk orang muasabah dirinya kita orang secara tidak langsung. Kok yang so pakai tumbler, kita orang kayak ya kita orang kapan lagi teh. Orang membangkitkan lagi orang semangat untuk orang berubah juga kayak Marco begitu. Tapi ya sometimes it maksudnya ada satu waktu yang kadang terus masih mau belajar juga ini. Akan supaya kita cepat paling tidak terus sotek buang sampah sembarang lah. Betul. Itu. Mulai dari situ dulu. Mulai dari situ. Nah, setelah ini panjangnya ceritanya kita orang kok, ada tidak yang pesannya kok untuk teman-teman viewersnya Susuko ini? Closing statement lah dari kok, silakan. Semua poin-poin sudah dikatakan tadi itu dalam perspektif pekerjaan. Oh, usah sibuk-sibuk, tapi jadilah orang yang produktif. Dalam pergaulan, circle motor apa saja ngana, komunitas apa saja ngana, satu yang harus ingat, torong ini semua equal, sama, dan torong harus menjunjung rasa kekeluargaan. Jangan pernah tidak menghormati orang yang, karena begini, orang selalu membandingkan orang di diri, orang lihat yang di atas, orang tidak pernah melihat ke bawah. Bayu tadi bilang, sahabat lihat macam Marco, kapan sama macam Marco? Tidak seperti itu harus ngelihat. Harus syukuri apapun yang ada, karena belum tentu yang ada ini sapunya. Semua yang sapunya nggak ada. Orang masing-masing ada kelebihan kekurangan. Orang harus saling menghormati, respect one to another. Begitu. Respect one to another. Oke, itu tadi konsistensi luar biasa dari Pokok Saluan. Jadi buat para viewers, nantikan part 2-nya kita orang. Thank you banyak. Sama-sama. So, luangkan waktu ini, padahal masih sibuk. Tapi kalau buat teman-teman yang mau suka tengah ini, ini enggak. Jadi buat teman-teman yang mau tunggu DP part 2, jangan lupa subscribe dan ikuti sosial medianya Susupo. Ada Facebook, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Dan juga lupa follow akun Instagramnya Pokok Saluan. Pokok Saluan. Ya, bisa akses, mungkin teman-teman bisa akses wisata atau informasi-informasi seputar lingkungan hidup, bisa langsung follow akun Instagram dari Pokok Saluan. Nah, selanjutnya buat teman-teman semuanya, kalau yang mau suka lebih dekat dengan Pokok untuk baca cerita-cerita, langsung datang di Tropico. Ada Liam Billiard di situ, ada juga Edelweiss untuk mau yang upgrade lifestyle seputar stylish baju dan celana. Itu bisa langsung datang ke Tropico. Tepatnya di mana kok? DP alamat jalan apa? Kalau orang Lok bilang itu bibir merah. Iya, bibir merah. Kalau orang Lok bilang itu bibir merah karena ada kantara sekali orang lihat lewat dari atas begini. Jadi di Adipura di jalan yang atas begitu. Di atasnya lapangan tenis ya? Iya. Ya, betul. Jangan lupa tepuk tangan sekali lagi untuk Pokok. Thank you.